Oke, kita bahas lagi sesuatu hal yang tidak perlu dibahas tapi banyak yang minta dibahas. Tetap ya, berjumpa dengan Mr. Kucel, setia bersama Dika Autocare, memberi edukasi ya yang belum diketahui atau yang pengen diketahui. Ya kali ini saya akan bahas bedanya apa. Kalau kemarin tuh AC listrik 12 volt dan 24 volt. Kalau sekarang kita bahas bedanya AC listrik 12 volt, 24 volt dan AC konvensional atau kompresor AC yang dulu-dulu lah ya, sebelum ada kompresor listrik. Gitu ya. Cus, jangan lama-lama, langsung kita bedah semampu saya. Sekarang kita bahas mulai dari fisiknya ya, ini cukup kontras banget, bedanya cukup jauh ya. Kalau AC listrik 24 volt atau 12 volt itu polos gini aja ya, nggak ada apa-apanya, hanya ada tuh seonggok kabel segini besarnya ya, jadi cukup jelas. Nah kalau AC konvensional kompresornya tuh seperti ini ya, baik 12 volt atau 24 volt, karena konvensional juga ada 12 volt dan 24 volt tergantung pemakaiannya di mana. Nah bedanya secara fisik body itu hampir-hampir mirip, cuma nanti kalau AC konvensional tuh ada sistemnya puli seperti ini. Ini teman-teman sering rusak, ganti ya, namanya magnet clutch. Nah ini itu ya. Nanti tak jelasin nih cara kerja putaran, tapi nanti tak jelasin terlebih dahulu posisi pemasangannya ya. Dari dua ini, kalau tanya enak paling masang mana ya, paling enak ya ini mau pasang di kolong ranjang aja bisa, tapi mobilnya nggak bisa jalan ya, gitu ya. Ini dipasang fleksibel di mana aja bisa, yang penting dapat arus akinya, kabelnya nyampe gitu ya. Nah kalau ini pemasangannya ini lumayan nih, harus di posisinya di mana ya, nempel di mesin ya, nempel di mesin, harus presisi lah, karena ini putaran ikut putaran mesin ya, harus presisi, nempel di mesin, nggak bisa di bumper, di belakang, di kolong, nggak bisa. Kalau ini yang 12 volt 24 volt elektrik itu nggak harus nempel di mesin, mau pasang di kabin, mau pasang di kolong bumper apa tuh bisa semuanya, fleksibel. Yang penting dapat arusnya gitu ya. Kalau AC listrik ini sekarang kita bahas kompresor ya, baik listrik ataupun konvensional, itu cara kerjanya. Nah kalau cara kerja ini AC listrik ini kenapa kok fleksibilitasnya tinggi, karena dimanapun bisa, karena dia tidak ikut putaran mesin. Sistemnya selama ada arus berarti ini bisa bekerja, dalam artian yang memutar dia itu adalah setrum min dan plus. Selama dapat itu berarti kerjanya sudah berjalan dengan baik. Cuman kalau di mobil itu apabila mobilnya tidak hidup, alternatornya tidak bekerja, tidak ngecas, kok pakai AC ya tetap hidup AC-nya. Cuman resikonya apa? Akinya akan tekor, karena apa? Arusnya tersedot, setrumnya tersedot gitu ya. Nah kalau dibanding konvensional, ini sifatnya adalah nebeng ke mesin, makanya ada puli. Nah puli ini adalah saat mesin hidup dia akan berputar ya, akan berputar. Begitu dia ada arus 12 volt atau 20 volt, ini nempel, ini namanya centerpiece yang ujung nih. Ceklek nempel begini, akhirnya kompresornya berputar. Jadi kompresor konvensional sistem kerjanya adalah ikut putaran mesin atau nyantol ke fan belt dan ikut putaran mesin. Intinya pakai fan belt dan ikut putaran mesin. Makanya itu kenapa bensinnya boros begitu hidupin AC, karena ada beban. Kalau ini nggak perlu ada beban, walaupun alternatif upgrade pun ya nggak seberat ini, tetap alternatif 150 ampere masih beratan ini, karena ini 350-an PSI kalau nggak salah itu ya. Nah secara kemudahan pemasangan tadi, kalau AC konvensional kompresornya itu sudah didesain PNP sesuai produknya. Misalnya ini punya Datsun-Go, ya udah ini sudah dibuatin khusus buat Datsun-Go, sudah PNP begini ya, tidak bisa nih dipasang di Kijang, walaupun sama-sama konvensional. Kalau Kijang gitu. Sesuai prinsipalnya, sudah dikeluarkan produknya sesuai kebutuhan mobil itu sendiri gitu ya. Jadi masangnya harus di situ, nggak bisa di tempat masangnya di atas, nggak bisa. Nah kalau kompresor listrik ini masangnya dimanapun boleh ya, dimanapun boleh, lebih simpel.
Sekarang menginjak kalau kita hitung-hitung efisiensi atau hemat perawatan gitu ya. Nah, berhubung AC listrik ini adalah produk terbarukan, ya secara kualitas belum teruji, apalagi ini juga rata-rata made in China dari produknya Mr. Lee Cheng Sui ya. Jadi belum teruji. Yang pasti part parsialnya itu tidak ada jual, gitu ya. Kalau ada problem ada kendala pasti ganti satu bundel. Ini dugaan saya karena ini produk baru nih, kurang lebih 2-3 tahun sekarang nih lah, masing-masingnya 2 tahun mundur sekarang, gitu ya. Nah ini produk baru, lifetime-nya kita masang juga hampir 2 tahunan ya, kuat ya, lebih kuat ya. Tapi untuk problem, emang kelemahannya tidak ada jual part parsial. Atau kalau ke depan nanti ya. Nah terus kalau kompresor konvensional, mobil-mobil sekarang ya teman-teman semuanya ya, kalau bicaranya adalah kualitas, itu tidak disarankan untuk di repair sebenarnya. Ini pendapat saya pribadi ya, karena apa, kalau di repair ya pasti hasilnya capek, bolak-balik ke bengkel. Tapi biasanya yang bisa diganti seperti magnet clutch-nya bisa. Tapi kalau yang problem cylinder head-nya untuk kompresor konvensional itu, kalau produk Denso pasti bisa. Tapi kalau produk brand seperti ini, punya Sunko, Nissan March, itu lumayan juga susah untuk di repair, paling hanya bisa diganti magnet clutch-nya saja. Jadi tidak semua kompresor konvensional itu bisa diservis, kecuali mobil-mobil dulu ya, punya Kijang Kapsul, punya Panther, punya Espace, punya Zebra, punya Corolla Grid, Soluna, itu memang didesain untuk diservis. Kalau sekarang rata-rata didesain ya untuk diganti, 5 tahun, 7 tahun ganti, rata-rata ya. Ya kalau dipaksakan bisa nggak bisa, tapi sifatnya jangka pendek. Bukan sementahun ya, sementara saja, 3 maksimal 6 bulan. Tapi kalau mau 1 tahun 2 tahun nggak bisa, itu ya. Tapi kalau Kijang Kapsul, Corolla Grid dan lain-lain yang mobil dulu, 75% bisa, mau 1 tahun mau 2 tahun nanti bunyi servis lagi bisa. Dari segi price atau harga, masih efisien mana, terjangkau mana ya. Sebelum bahas sana ya, otomatis dari BBM konvensional kan boros gitu ya, kalau listrik tidak, tapi investasi di awal memang mahal. Tapi dari segi price listnya ternyata ini lebih mahal kompresor ini ya, dibanding punya Avanza misalkan. Punya Avanza tuh price listnya kompresornya sekitar range-nya ya 1.750.000 sampai 3.500.000. Itu udah 3.500.000 udah full asuransi ya. Kalau misalkan asuransinya kita buang itu ya 1.750.000 sampai 2.300.000-an. Sedangkan ini 4 juta itu paling murah. Gitu ya. Otomatis lebih hemat mana harganya? Hemat konvensional. Itu kalau untuk sekarang ya, tapi nggak tahu kalau ke depan ya gitu. Terus ada yang tanya, Om kompresorku ngorok. Nah kira-kira kompresor listrik ini bisa ngorok nggak seperti kompresor konvensional? Namanya barang berputar ya, pasti bisa. Dia ngorok karena kan pemakaian aus ya. Kalau untuk awal-awal mungkin enggak, tapi nanti bisa pakai setahun atau 2 tahun pasti ngorok. Kompresor konvensional juga sudah begitu. Kadang-kadang saya jawabannya saklek ya teman-teman ya, Om saya itu kompresornya udah 8 tahun nggak pernah servis tuh AC-nya. Begitu isi front malah rusak kompresornya. Saya jawab kan, Pak, ciptaan Tuhan aja mati, apalagi ciptaan manusia. Itu orang sakit hati. Tujuannya apa? Ya biar gampang diingat. Namanya produk itu semua ada lifetime-nya ya. Jangan berharap itu barang abadi. Ciptaan Tuhan aja yang nggak ada pabriknya itu mati men ya, apalagi ciptaan manusia. Itu logikanya aja seperti itu. Jadi kalau masalah ngorok udah pasti ngorok. Nah terus ada pertanyaan, Om, pencapaian suhunya bagaimana, sama atau tidak dengan kompresor konvensional, antara listrik sama konvensional? Saya jawab sama ya. Konvensional apabila kondisinya normal, kompresinya bagus, tidak low, tidak ngempos, mau macet mau jalan tetap dinginnya bagus, tidak ada penurunan. Tapi kalau konvensional itu kalau misalkan kok jalan dingin, macet, panas, biasanya kompresinya ngelow gitu ya, itu ada indikasi. Tapi kalau dia kompresor listrik itu mau jalan mau enggak tetap dia segitu-segitu aja RPM-nya ya, sekitar 2.500-3.000-an RPM tadi ya, otomatis dia akan stabil. Nah kalau tiba-tiba nggak dingin, dilihat pakai pressure gauge, mengetahuinya oh ternyata kompresornya low nih, harusnya 30/40, kalau sudah 50/60 baru kelihatan bahwa kompresornya lemah nih. Tapi kalau konvensional kelihatan ciri-cirinya. Tapi yang pasti
AC itu standarnya tidak boleh mendekati titik beku. Di 5 derajat saja udah oke. 5, 6, 7, 8. Toleransi paling buruk di 8. Kalau misalnya di bawah 5 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, yang punya mobil kamu. Gitu kan? Kita hanya memberi edukasi. AC itu tidak boleh mendekati titik beku. Kalau sampai mendekati titik beku, berarti itu sealer 5 derajat sampai 0 atau minus 5. Kalau sudah 0 sampai minus 20 itu saatnya freezer, kita tidak boleh mendekati itu. Kalau sampai minus begitu bukan dingin ya, dia dapat malah panas. Karena apa? Di dalam itu frost. Gitu. Dari penjelasan yang saya kasih tahu tadi, sependek pengalaman yang saya ketahui ya, tentu kadang-kadang ada yang salah, kadang-kadang juga ada yang benar. Tapi yang pasti kalau ada yang kurang atau yang salah silakan dikoreksi, kita discuss ya. Karena saya juga otodidak, tidak sekolah. Pengalaman share ini adalah pengalaman lapangan. Tentu terima kasih ya atas supportnya yang sudah like dan komen, apalagi sudah share dan subscribe. Harapannya teman-teman selalu support terhadap kontennya di AutoCare ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan memberi apa yang kira-kira teman-teman butuhkan tentang AC mobil. Edukasi apa? Silakan di komen di kolom ya. Kira-kira teman pengen informasi apa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.